Di awal film, diperlihatkan seorang anak perempuan yang bernama Lee Yun-woo. Sejak kecil, ia ditinggal oleh ayahnya yang bekerja sebagai pelaut, sehingga ia pun tak bisa mengingat wajah ayahnya dengan jelas. Dan suatu hari, ia mendapatkan kabar kalau ayahnya telah meninggal dalam tugas. Setahun setelah kepergian sang ayah, karena terus-terusan memikirkan kepergian suaminya, sang ibu pun jatuh sakit dan tak lama kemudian sang ibu pun meninggal dunia. Kehilangan kedua orang tuanya di usia yang masih sangat kecil membuat Yun-woo terpukul. Ia harus bertahan hidup sendirian. Hal itulah yang membuat Yun-woo tak percaya akan adanya cinta. Karena baginya, cinta tak berlaku untuk wanita seperti dirinya. Karena cintalah membuat sang ibu menderita dan meninggal dunia. Waktu terus berlalu, kini Yun-woo telah tumbuh menjadi seorang gadis yang bisa terbilang sukses. Ia telah menjadi seorang pengacara yang sangat terkenal. Hampir semua kasus yang ia tangani selalu ia menangkan. Meskipun usianya telah memasuki kepala 4, ia masih saja belum menikah dan terus bekerja keras untuk mengumpulkan sejumlah uang. Bagi Yun-woo, uang adalah segalanya. Ia akan membela kasus yang salah sekalipun, asalkan mereka berani membayar mahal. Tak hanya itu, Yun-woo juga membekali dirinya dengan ilmu bela diri, karena menurutnya wanita adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu, ia harus mampu menjaga dirinya sendiri. Hingga suatu malam, Yun-woo yang baru saja pulang mengunjungi makam ibunya, tiba-tiba mengalami kecelakaan. Ia bersama mobilnya menabrak jembatan dan membuatnya tak sadarkan diri. Dan ketika membuka matanya, ia telah berada di sebuah tempat yang terasa asing baginya. Dengan wajah kebingungan, Yun-woo lalu menemui salah seorang petugas di sana. Ia lalu menyebutkan nama dan tanggal lahirnya. Tapi bukannya jawaban yang ia dapatkan, melainkan Yun-woo diminta untuk menunggu sesaat. Sedangkan petugas itu sendiri pergi menemui pimpinannya. Petugas itu mengatakan kalau ada kesalahan pengetikan. Di catatan petugas itu, Yun-woo seharusnya meninggal di usia 76, bukannya di usia 43. Mengetahui hal itu, membuat pemimpin marah. Namun semua sudah terjadi. Yun-woo sudah terlanjur berada di tempat yang bernama Lembaga Jalur Surga. Dan satu-satunya cara untuk mengembalikan Yun-woo ke dunia adalah ia harus berada di dalam jiwa seorang wanita yang juga telah meninggal di hari yang sama dengan dirinya mengalami kecelakaan selama kurun waktu sebulan. Dan karena keinginannya untuk hidup kembali, akhirnya Yun-woo menyetujui kesepakatan itu. Lewat sebuah layar, tak berselang lama, jiwa Yun-woo telah berada di tubuh seorang wanita. Seorang ibu rumah tangga yang memiliki suami bernama Sung Hwan dan 2 orang anak yang bernama Kim Hanul dan Haro. Hal itu membuat Yun-woo merasa kebingungan. Ditambah lagi penampilan Yun-woo yang sangat bertolak belakang dengan kehidupannya. Di sana, Yun-woo harus hidup bersama dengan suami. Hal yang selama ini tak pernah ia bayangkan karena ia sangat membenci laki-laki. Ditambah lagi, kehadiran 2 orang anak yang menurut Yun-woo sangat merepotkan. Oleh karena itu, Yun-woo hampir saja menyerah. Tapi karena ia ingin kembali ke kehidupannya, Yun-woo bertahan dan memilih untuk meneruskan permainan itu. Dan pada suatu hari, ketika Yun-woo sedang berkumpul dengan para tetangga, tiba-tiba ia disodori sebuah surat untuk ditandatangan. Ternyata surat itu adalah surat percepatan pembangunan proyek konstruksi. Seketika itu juga, Yun-woo jadi teringat akan perjanjian yang pernah ia lakukan dengan Presiden Park, salah satu orang terkaya dan terkenal di Korea ketika ia masih menjadi pengacara. Ia lalu pergi menuju rumahnya dan segera mencari berkas proyek tersebut. Yun-woo juga mengambil kartu kredit VVIP yang pernah diberikan oleh Presiden Park sebagai hadiah karena ia telah membantu memenangkan kasus putranya. Dan dengan menggunakan kartu kredit tersebut, Yun-woo berbelanja dengan sesuka hatinya. Mengetahui hal itu, membuat Sung Hwan marah. Ia berusaha menginterogasi Yun-woo dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu untuk berbelanja, sedangkan ia sendiri tak pernah memberi uang lebih kepada Yun-woo. Belum selesai Sung Hwan menginterogasi istrinya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan petugas polisi untuk menangkap istrinya. Yun-woo ditangkap dengan tuduhan mencuri kartu kredit milik pengacara terkenal itu.
Tapi Sungwon yang ternyata pernah kuliah di jurusan hukum berusaha membela Yunwoo dengan mengarang cerita kalau ia dulu pernah menjadi teman baiknya sang pengacara ketika masih kuliah meskipun ia tak berhasil menyelesaikan kuliahnya. Dan sang pengacara pernah memberikan kartu nama kepadanya. Dan karena polisi berhasil menemukan bukti kalau Sungwon memang pernah menjadi mahasiswa di kampus yang sama dengan sang pengacara, akhirnya polisi membebaskan Yunwoo. Dan demi menebus kesalahannya kepada Sungwon, Yunwoo terpaksa menerima tawaran suaminya untuk menghadiri undangan jamuan makan malam di kantor suaminya itu. Di sanalah Yunwoo jadi tahu kalau ada sesuatu yang tak beres terjadi kepada suaminya di lingkungan kerjanya. Sang atasan yang bernama Tuan Cha kelihatannya tak begitu menyukai Sunwon dan ingin menjatuhkan suaminya itu. Dan di hadapan orang banyak, dengan pengetahuan yang ia miliki, Yunwoo berusaha menjatuhkan Tuan Cha. Tapi hal tersebut tak lantas membuat Sungwon senang, karena ia tahu ia akan kehilangan pekerjaan kalau sampai Tuan Cha marah. Oleh karena itu, Sungwon mengajak istrinya untuk pulang. Di saat itulah Tuan Cha muncul dan berbicara kata-kata yang tak pantas untuk Yunwoo. Tanpa berpikir panjang, Sungwon yang memang sangat menjaga harga diri istrinya lalu menghajar Tuan Cha sehingga perkelahian pun tak dapat dihindari. Dari hari ke hari, hubungan antara Yunwoo dan suaminya semakin dekat. Begitupun juga dengan anak-anaknya. Jiwa keibuan Yunwoo mulai tumbuh. Ia bahkan tak canggung lagi untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Yunwoo juga sering membela tetangga-tetangganya yang terkena masalah dengan ilmu pengetahuan tentang hukum yang ia miliki. Dan hal itu membuat hidup Yunwoo menjadi semakin bahagia. Hingga suatu hari, Yunwoo mendapati putrinya yang pulang sekolah langsung mengunci diri di dalam kamar. Karena khawatir akan putrinya, Yunwoo lalu menyusul Haenul ke kamarnya. Betapa terkejutnya Yunwoo mendapati tubuh putrinya tersebut dalam kondisi babak belur. Haenul lalu menceritakan kejadian yang baru saja menimpa dirinya. Diam-diam, Haenul menerima undangan dari kakak kelasnya yang bernama Kyung-hun untuk datang ke rumahnya. Karena Haenul menyangka kalau Kyung-won memiliki perasaan yang sama dengan dirinya, oleh karena itu, ia pun memenuhi undangan tersebut. Tapi ternyata, setelah sampai di sana, Kyung-hun tak sendiri. Bersama teman-temannya, Kyung-hun hendak melakukan tindakan asusila kepada Haenul. Beruntung, Haenul selamat dan berhasil melarikan diri. Mendengar penjelasan dari putrinya itu membuat Yunwoo marah, dan keesokan harinya ia pun membawa permasalahan itu kepada pihak sekolah. Apapun resikonya, dengan pengetahuan dan pengalaman yang ia miliki, ia ingin membantu dan memberikan perlindungan hukum untuk putrinya. Karena tujuan awal ia menjadi pengacara adalah untuk melindungi kaum wanita yang diinjak-injak kehormatannya. Dan benar saja, dengan pengalaman sebagai pengacara yang ia miliki, Yunwoo berhasil membungkam pengacara Kyung-hun. Sementara itu, bentuk dari perselisihan Sungwon dengan pimpinannya berakhir dengan surat keputusan yang menugaskan Sungwon untuk pindah tugas ke luar negeri. Yunwoo yang mengetahui hal itu lantas merasa semakin bersalah kepada suaminya. Apalagi, waktu yang tersisa untuk dirinya berada di tubuh istri Sungwon tinggal seminggu lagi. Yunwoo lalu pergi menemui Tuan Cha dengan tujuan Tuan Cha bisa mencabut surat tugas suaminya dan memaafkan suaminya. Tapi karena rasa sakit hatinya kepada Yunwoo, Tuan Cha menolak permohonan Yunwoo. Dan akhirnya, dengan segala pengetahuan yang ia miliki, Yunwoo berhasil membungkam kembali mulut Tuan Cha, sehingga suaminya selamat dan tidak jadi pindah tugas ke luar negeri. Tapi masalah tak berhenti sampai di sana. Menjelang hari-hari terakhir Yunwoo akan kembali ke dunia, tiba-tiba ia dikejutkan oleh berita tentang anak laki-lakinya yang terkena penyakit di penglihatan. Ia divonis terkena penyakit retinitis pigmentosa, sebuah penyakit di retina mata dan merupakan penyakit genetik. Seketika itu juga, Yunwoo teringat akan mendiang ibunya yang juga pernah menderita penyakit semacam itu semasa hidupnya. Tapi kenapa bisa penyakit itu diwarisi oleh Haru yang tidak memiliki hubungan darah dengannya? Dalam ketegangan karena menunggu Haru dioperasi itulah, tiba-tiba pemimpin jalur surga datang menemui Yunwoo untuk menagih janjinya. Sebuah mobil telah disiapkan untuk Yunwoo guna mengembalikannya ke dunia.
Tapi karena Yunwo ingin melihat Haro bangun pasca operasi, Yunwo pun mengajukan dispensasi dan pemimpin jalur surga tetap tak mau tahu. Dan karena kegigihan hatinya, ia pun diberikan waktu untuk berpamitan dengan keluarganya. Kesempatan itu digunakan oleh Yunwo untuk berpamitan kepada anak-anaknya dan juga kepada suaminya. Ia yang mulai mencintai keluarganya harus meninggalkan mereka dengan berjuta kenangan. Karena cinta dan kehangatan merekalah, Yunwo jadi berubah dari wanita yang dulunya angkuh dan tidak percaya cinta, tapi bisa menjadi wanita yang hangat dan penuh cinta. Di saat itulah, tubuh Yunwo yang terbaring di rumah sakit tiba-tiba tersadar. Ia lalu mendatangi rumah Sungwan untuk mencari mereka. Tapi sayang, rumah tersebut telah dihuni oleh orang lain dan tak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan mereka. Sirna sudah harapan Yunwo untuk bisa menemukan kembali keluarga Sungwan. Dan sebulan kemudian, Yunwo yang sudah banyak berubah, memutuskan untuk pindah rumah. Ia ingin menata kembali hidupnya dan meninggalkan semua kemewahan. Di saat sedang berkemas-kemas, ia menemukan album foto masa kecilnya bersama mendiang ibunya. Dan tak sengaja, ia melihat foto dirinya kecil bersama ibunya. Ia lalu membuka foto tersebut dan betapa terkejutnya Yunwo ketika tahu kalau ada foto ayahnya di balik lipatan foto tersebut. Dan yang tak kalah membuat Yunwo terkejut, ternyata wajah ayahnya yang selama ini tak pernah ia lihat, sama dengan wajah laki-laki yang tak lain adalah pemimpin jalur surga. Di saat itulah, Yunwo jadi sadar kalau ayahnya sangat mencintainya dan ingin menyelamatkan hidupnya. Yunwo sangat bahagia karena telah bertemu dengan ayahnya meskipun hanya dalam dunia yang tak nyata. Dan karena kerinduannya akan sang ayah, Yunwo memutuskan untuk mengunjungi tempat yang menyebabkan ayahnya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, yaitu di Selandia Baru. Dan di dalam pesawat itulah, tak sengaja Yunwo bertemu dengan seorang anak laki-laki yang tak lain adalah Haro. Yunwo bahagia karena kondisi Haro baik-baik saja dan masih bisa melihat. Tak lama kemudian, Hanul dan Sungwan juga masuk ke dalam pesawat. Mereka berniat untuk mengunjungi adik Sungwan yang berada di Selandia Baru untuk menenangkan diri pasca kematian istrinya. Meskipun mereka tak mengenali Yunwo, tapi Yunwo sangat bahagia karena bisa menemukan kembali mereka yang pernah menjadi keluarganya meskipun hanya sebulan. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi rangkaian film Wonderful Nightmare yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you.